kita ketemu lagi dengan rasa sukacita dan bahagia. Saya, Pendeta Dr. Bandar Panggabean, bisa menyapa Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dimanapun saudara berada, baik di kota, di desa, di pantai, di pegunungan, yang melaksanakan kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Saya merasa sukacita sekali, bangga sekali bisa menghampiri saudara, menyapa saudaraku yang ada di Pulau Sumatera, Shalom. Saudaraku yang ada di Pulau Jawa, Shalom. Saudaraku yang ada di Pulau Kalimantan, Shalom. Saudaraku yang ada di Pulau Sulawesi, Shalom. Bahkan yang ada di Papua, di Irian Jaya, Shalom. Bahkan juga saudaraku yang ada di luar negeri, dimanapun saudara berada. Lewat program kebanggaan kita, Janji Manis, kita bisa bersama-sama memberikan renungan firman Tuhan buat kita. Karena tanpa firman Tuhan, hidup kita pasti lemah. Tanpa firman Tuhan, hidup kita tidak berarti apa-apa. Mari, saya mengajak Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, saudaraku berada, yuk ambil Alkitabmu, mari kita belajar firman Tuhan saat ini. Yang diambil dari Mazmur 63 ayat 2. Mazmur 63 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering, yang tandus tiada berair. Bapak Ibu, saudaraku, dimanapun saudara berada, tema kita, firman Tuhan saat ini, yaitu mencari, mengenal, dan menyembah Allah. Mencari, mengenal, dan menyembah Allah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, umat-umat Tuhan, pada umumnya kita selalu mencari. Tetapi yang dicari sudah ditemukan, sudah selesai. Kadang-kadang kita mencari, kita mengenal. Sudah kita mengenal, ya sudah selesai. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita saat ini mencari Allah, mengenal Allah, dan juga menyembah Allah. Karena Allah yang kita kenal adalah Allah yang hidup. Allah yang kita kenal adalah yang empunya segala-galanya. Dunia ini miliknya, dunia ini ciptaannya, dunia ini adalah kekuasaannya. Kita sebagai anak manusia tidak bisa berarti apa-apa. Tapi mari, carilah Allahmu, kenallah Allahmu. Setelah kita mencari dan mengenal, lalu kita menyembah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, secara jasmani saya percaya siapapun di antara kita, kita selalu mencari. Yang namanya kebutuhan jasmani pasti kita cari untuk memenuhi kehidupan kita, untuk memenuhi apa yang kita inginkan, kita cari. Namun yang kita cari hanya sebatas kebutuhan kita, sebatas atau kemampuan yang kita miliki, itulah yang kita lakukan, yang namanya mencari. Karena secara jasmani, secara duniawi. Tapi firman Tuhan mengatakan, carilah Allahmu. Setelah engkau mencari, kenali. Kita harus benar-benar dan sungguh-sungguh mengenal Allah yang kita sembah. Setelah kita mencari dan kita mengenal, bahkan kita harus menyembah. Menyembah dengan sukacita, menyembah dengan sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya. Apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan, itulah yang kita lakukan untuk penyembahan Allah yang benar. Supaya apa? Kita sempurna di hadapan Allah. Kita benar-benar anak-anak Allah. Kita benar-benar pengikut-pengikut yang Allah. Karena Allah yang memberikan kehidupan bagi kita. Tak seorang pun manusia di dunia ini bisa memberikan kehidupan. Tidak ada Bapak Ibu. Yang memberikan kehidupanmu
Selagi engkau masih di dalam kandungan ibumu adalah Allah yang engkau sembah. Namun sangat disayangkan, kita terkadang hanya sebatas mencari. Setelah kita mencari, ya udah selesai, dan kita tidak mengenal Allah. Bahkan tidak pernah menyembah Allah. Secara keinginan kita, secara aktivitas kita, kadang kita lupa menyembah Allah. Bagaimana kita menyembah, mengenal juga enggak. Bagaimana kita mengenal, mencari juga enggak. Yang kita cari adalah kebutuhan hidup. Yang kita cari hanya sebatas makanan dan minuman. Yang kita cari hanya sebatas keinginan-keinginan daging. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita saat ini, haruslah kita mencari Allah. Setelah kita mencari, mengenal Allah. Setelah kita mengenal, baru kita menyembah Allah. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang mempunyai segala-galanya. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus, kita teringat kenapa kita harus mencari, mengenal, dan menyembah Allah. Firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satupun yang terjadi. Jadi dari segala yang telah dijadikannya, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Inilah yang membuat kita harus mencari Allah, serta mengenal Allah, dan menyembah Allah yang mempunyai dunia ini serta isinya. Mari Bapak Ibu, sesibuk apapun saudara saat ini, persoalan apapun yang dihadapi, pergumulan apapun yang diperhadapkan dalam hidup kita, harus kita mencari Allah, menyembah, mengenal Allah, dan menyembah Allah. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa kita harus mencari Allah? Kenapa kita harus menyembah Allah, mengenal Allah? Ada 3 poin yang kita pahami, yang kita pelajari saat ini Bapak Ibu. Kita harus mencari, mengenal, dan menyembah Allah. Ya, poin yang pertama, kenapa kita harus mencari Allah? Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Ini poin yang pertama. Mencari Allah supaya kamu hidup, atau saudara hidup dan saya hidup. Mencari Allah supaya kita hidup, memiliki kehidupan. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Aku datang supaya mereka hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Allah yang memberikan kehidupan bagi kita. Tak seorang pun yang dapat memberikan kehidupan. Satu-satunya Bapak Ibu boleh hidup, saya boleh hidup, keluarga kita boleh hidup karena Allah. Yang kedua, kenapa kita harus mencari Allah? Mencari Allah karena Allah punya rencana yang baik buat kita. Kita mencari Allah karena Allah punya rencana yang baik buat kita. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Begini firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bahkan mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah merancang rancangan yang terbaik buat saudara dan saya, buat keluargamu, kehidupanmu, cita-cita dan masa depanmu, karena Allah punya rancangan yang terindah. Untuk itu cari Allah. Cari Allah sampai Allah bisa ditemukan. Cari Allah supaya kita mengenal Allah. Cari Allah supaya kita menyembah Allah, karena Dia yang punya segala-galanya. Ada amin Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu dimanapun saat ini sekarang berada, pergumulan apapun, sesulit apapun persoalanmu, rumah tanggamu, suamimu, anakmu, kehidupanmu, aktivitasmu, cari dahulu Allah, kenali Allah, dan engkau menyembah Allah. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa kita harus mencari Allah? Titus
2 ayat 11. Titus 2 ayat 11. Begini firman Tuhan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Allah memiliki kasih. Jadi kita mencari Allah karena kita butuh memiliki keselamatan. Keselamatan yang diberikan oleh dunia tidak jaminan. Dunia tidak bisa memberikan keselamatan bagi kita. Tapi yang memberikan keselamatan bagi kita hanya Allah yang kita sembah, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Satu lagi Bapak Ibu, firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah yang memberikan keselamatan bagi kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan satu-satunya hanya dari Allah. Ada amin Bapak Ibu? Sungguh amin. Terpujilah nama Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kita, memberikan aktivitas kita, karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Supaya apa? Aku juga luar biasa. Mari, supaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Baik engkau sebagai pemuda, baik engkau sebagai istri, baik engkau sebagai suami, supaya engkau menjadi orang-orang yang luar biasa. Cari Allahmu, kenali Allahmu, dan sembahlah Allahmu. Mari, saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dicintai Tuhan, mari, selagi masih diberikan kesempatan bagi kita, berapa lama engkau hidup di dunia ini? Berapa lama engkau mencari dan mencari, tapi tidak engkau mengenal Allah? Berapa lama engkau mencari, tapi engkau lupa menyembah Allah? Untuk itu Bapak Ibu, firman Tuhan yang singkat ini, mari lewat program Janji Manis, kebanggaan kita. Lewat program Janji Manis, yuk mari dukung bersama-sama. Dukung kami dalam doa supaya program Janji Manis ini tetap berkembang. Program Janji Manis ini bisa berdampak positif buat anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Yuk, aktivis-aktivis gereja. Jangan jemu-jemunya mencari, mengenal, dan menyembah Allah. Jikalau engkau sudah di kursi roda, terlambat engkau mencari Allah. Jika engkau sudah terbaring di rumah sakit, terlambat engkau mencari Allah. Mumpung engkau masih bisa melakukan kegiatan kita, aktivitas kita, masih bisa bekerja, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa menghirup udara yang segar, cari Allahmu, kenali Allahmu, dan sembahlah Allahmu. Saya percaya ini kesempatan selagi masih ada. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari, saya percaya program Janji Manis mengajak kita, membawa kita, dan menjadikan kita supaya kita lebih mencari Allah, mengenal Allah, dan menyembah Allah. Akhir firman Tuhan ini, saya rindu untuk berdoa buat saudara yang mengalami permasalahan. Engkau lagi terbaring di rumah sakit, engkau lagi terbaring di tempat tidurmu, engkau mengalami persoalan-persoalanmu, engkau banyak masalah-masalah dalam rumah tanggamu, engkau tidak mendapat makan, engkau masih berada di penjara, di lembaga pemasyarakatan, engkau hampir retak dalam rumah tanggamu, ada yang perceraian antara anak dengan orang tua yang bermasalah, suami istri dengan bermasalah, mertua dan mantu bermasalah. Yuk, ini saatnya engkau bertobat, engkau berdoa,
dan lipat tanganmu. Mari bersama-sama dengan saya kita berdoa. Arahkan hatimu dan angkat tanganmu. Apapun masalahmu, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa. Ini kami sebagai anak-anak-Mu, ini sebagai kami umat-umat-Mu, ini kami sebagai pelayan-Mu, ini kami sebagai hamba-hamba-Mu yang penuh dengan dosa, yang selama ini kami hanya mencari kebutuhan hidup kami. Selama ini kami hanya mencari hidup dan makan kami, mencari keinginan-keinginan dunia kami. Tapi firman Tuhan mengajarkan kami untuk saat ini mencari Allah. Sudah ditemukan, mengenal Allah, sudah kami kenal, dan kami menyembah Allah. Ampuni kami Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang lagi terbaring di rumah sakit, terbaring di tempat tidur, mengalami gejolak-gejolak ekonomi, mengalami gejolak rumah tangga, pertikaian, konflik antara hubungan anak dengan orang tua, hubungan suami dan istri, hubungan mertua dengan mantu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kau jamah Tuhan, ampuni kami Tuhan, agar mereka sebagai umat-umat Tuhan dapat menyadari, dapat memahami bahwa yang punya dunia ini adalah Allah. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu yang telah mengangkat tangannya, berkati mereka, berkati dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Ampuni dosa-dosanya Tuhan, agar mereka senantiasa dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan mereka memberikan waktu untuk baca Alkitab, dan mereka memberikan waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami sebagai istri, ampuni kami sebagai suami, ampuni kami juga sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, lewat program Janji Manis ini. Ini program kebanggaan kami. Berkati program Janji Manis. Semua yang ambil bagian dalam kru program Janji Manis diberkati Tuhan. Para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, berkati mereka Tuhan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati kami, menyempurnakan kami, dan memberikan kehidupan bagi kami. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih buat para pemirsa, Bapak Ibu, saudaraku yang dimanapun berada saat ini. Mari, jangan bosan-bosannya ikut mendukung, membantu pelayanan program Janji Manis menjadi berdampak positif buat orang semua, buat anak-anak Tuhan, buat masyarakat dimanapun berada, supaya program Janji Manis ini menjadi inovasi, menjadi edukasi rohani buat kita semua. Terima kasih, sampai jumpa dengan program Janji Manis berikutnya. Terpuji-puji nama Tuhan, haleluya, amin.